5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengenerate sertifikat dan membagikannya secara otomatis. Nah, di sini kita harus punya sertifikat tentunya yang akan kita generate dan kita bagikan secara otomatis ke orang-orang yang berhak punya. Nah, di sini pertama langkahnya kita harus punya dulu sertifikatnya tentunya yang hendak kita generate. Nah, saya akan berikan contoh ini sertifikatnya. Nah, di sini isian sertifikatnya hanya satu, yaitu nama saja. Dan di sertifikat pada umumnya biasanya ada dua. Selain nama, di sini ada instansi atau kelas kalau siswa ya. Berarti di sini nama dengan kelas. Di sini saya akan contohkan hanya satu saja isiannya, yaitu nama. Nah, untuk memberikan identitasnya, kita kasih tagnya kita di sini menggunakan lebih kecil 2 kali, kemudian kita kasih nama ya. Karena di sini akan kita tempatkan nama penerimanya di sini. Nah, di sini caranya lebih kecil, double, nama, kemudian ditutup dengan yang lebih besar seperti ini. Nah, ini akan diisi secara otomatis ya. Nah, karena kita akan mengirimkan secara otomatis, berarti kita akan membuat formnya terlebih dahulu. Jadi langkah kedua kita akan membuat form. Nah, di sini nanti ketika si peserta mengisi form ini, dia akan memberikan nama dan email sehingga nanti namanya akan langsung masuk ke dalam sertifikat, kemudian sertifikatnya kita akan langsung kirimkan melalui email yang mereka masukkan. Nah, di sini kita buat Google Form-nya, misalkan ini Google formulir sertifikat. Nah, di sini silahkan ditambah dengan deskripsi yang sesuai. Nah, pertanyaan pertama ini nama. Saya tuliskan namanya sesuai dengan yang ada di sini ya. N-nya besar, nama ini, supaya nanti secara otomatis terbaca. Kemudian pertanyaan ini wajib diisi, dan di sini saran saya jawabannya jangan jawaban singkat karena nanti akan banyak siswa yang tidak berhak mengisi formulir ini dan mendapatkan sertifikat. Maka dari itu di sini saya sarankan menggunakan pilihan ganda ya, pilihan ganda atau drop down. Kalau saya lebih senang drop down. Kenapa? Karena kalau siswanya banyak, ini nanti formulirnya terlalu panjang. Nah, kalau drop down, isi pilihannya itu akan tersembunyi ya. Ini sama-sama memilih hanya satu ya, hanya memilih satu jawaban, jadi bisa pilihan ganda. Cuman kalau pilihan ganda ini nanti si pilihannya akan tertera. Jadi kalau seandainya banyak siswanya sampai 120, maka di sini akan panjang 120 ke bawah. Tapi kalau drop down itu tidak akan dimunculkan pilihannya, walaupun 120 itu hanya yang terlihat hanya nama saja, tetapi ketika diklik tanda panahnya baru muncul pilihannya. Nah, di sini untuk isiannya ini pun ini bisa di copy paste dari data yang kita punya. Misalkan ada 34 siswa atau 100 siswa pun sumbernya bisa dari Excel atau dari Google Spreadsheet.
itu kita tinggal copy pastekan namanya, langsung pastekan di sini. Nah, di sini karena saya hanya sebatas contoh saja, saya akan menuliskan nama saya sendiri. Nah, ini. Sehingga nanti si pengisi sertifikatnya itu tidak bisa mengisi selain nama yang tertera di sini. Ya, kalau misalkan di sini ada 100 orang, nama-namanya sudah kita tentukan, jadi yang di luar nama-nama itu tidak berhak mendapatkan sertifikat seperti itu. Ini sebenarnya salah satu trik supaya sertifikat ini tidak jadi menyebar ke khalayak umum yang tidak berhak. Tetapi ada cara lain juga, contohnya kalau seandainya kita pelatihan, kita berikan formulir pendaftaran biasanya ya di awal pelatihan itu kita minta untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir pendaftaran, kita bisa berikan sebuah password atau apa ya, semacam nomor induk ya, nomor induk yang bisa dijadikan nanti password untuk mengakses sertifikat ini. Jadi kalau tanpa password itu mereka tidak akan masuk ke pertanyaan berikutnya untuk mengenerate sertifikat itu. Cara yang kedua ya. Nah, di sini saya akan contohkan ini sajalah. Jadi si namanya sudah kita tentukan. Jadi orang-orang yang berhak mendapatkan sertifikat itu kita cantumkan di sini. Jadi tidak jawaban singkat. Kenapa? Karena jawaban singkat nanti mereka akan mengisi walaupun orang tersebut tidak berhak. Maka dari itu namanya yang berhak saja yang kita cantumkan di sini. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, karena kita akan mengirimnya langsung, kita perlu alamat email. Nah, di sini email. Nah, ini penulisannya harus kita ingat. Kenapa? Karena nanti kita harus membuat tagnya juga supaya otomatis terisi emailnya dari sini. Nah, kita wajibkan diisi. Nah, di sini boleh jawaban singkat. Dan bolehlah kita tambahin misalkan dengan validasi jawaban. Karena email ini cirinya akan selalu berisi dengan simbol @ ya. Nah, ini seperti ini boleh. Jadi nanti ketika ada si pengisi ini lupa mengisi @nya @google.com atau yahoo.com dan lain sebagainya, ini nanti akan secara otomatis formulir kita mengingatkan kepada mereka bahwa alamat yang kita masukkan salah. Nah, ini misalkan mohon teliti kembali alamat email. Nah, misalkan ini terserah ya, kita mau memberikan wording seperti apa. Nah, ini saya kira sudah cukup. Kita hanya 2 pertanyaan, yaitu nama dan email saja. Nah, ini di sini saya belum kasih nama, di sini bolehlah sertifikat. Nah, ini kemudian selanjutnya kita akan buatkan tujuan spreadsheet-nya. Ini pilih tujuan spreadsheet dari jawaban. Kita langsung buat spreadsheet yang baru saja. Nah, ini menautkan spreadsheet sudah ditautkan, maka akan ada di sini. Nah, ini sudah muncul. Jadi di sini nanti hasil yang mengisi Google formulirnya itu akan masuk ke sini. Dan dari sini kita akan generate-nya. Nah, itu langkah kedua. Saya ulang ya, yang langkah pertama tentunya kita punya sertifikat yang akan kita distribusikan. Yang kedua, kita membuat Google formulirnya. Nah, seperti ini. Yang ketiga, kita
dari Google Formulir kita tentukan tujuan spreadsheet-nya ya, dengan cara kita klik di pilihan jawaban, dan di sini ada lainnya. Nah, di sini pilih tujuan jawaban. Nah, kemudian sehingga kita mendapatkan spreadsheet sertifikat ini. Langkah selanjutnya kita setting untuk mengenerate-nya secara otomatis dan mengirimnya. Kita akan menggunakan ekstensi atau add-ons ya, alat bantuan. Nah, ekstensi. Nah, di sini ada yang namanya AutoCAD. Nah, kalau seandainya belum muncul di sini, karena saya di sini sudah menambahkan AutoCAD-nya ke Google saya, silakan Bapak Ibu tinggal di sini add-ons, ini dapatkan add-on ya. Nah, silakan nanti ditelusuri saya di sini AutoCAD ya. Nah, di sini AutoCAD-nya sudah ada. Kalau Bapak Ibu belum muncul di sini AutoCAD, silakan ketikkan di sini AutoCAD. Nah, seperti ini. Silakan nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini kalau saya di sini sudah terinstall. Nah, kalau misalkan belum terinstall, tinggal klik, silakan tambahkan ke Chrome ya di sini. Nah, itu caranya untuk menambahkan AutoCAD. Nah, di sini saya sudah ada AutoCAD ya, tinggal luncurkan saja. Nah, kita tunggu sebentar. Pertama, kita tambahkan new job, kita kasih nama misalkan sertifikat. Selanjutnya, nah di sini kita minta untuk memilih belangkonya. Nah, kita ambil belangkonya dari Drive saja karena kita sudah punya ini ya, namanya sertifikat. Nah, di sini kita pilih belangkonya. Nah, ini lagi. Nah, sudah muncul ya di sini template-nya sertifikat siswa. Kita lanjut next. Nah, ini di sini sudah otomatis ya. Kalau namanya sesuai itu otomatis di sini. Kalau misalkan tidak sesuai, ini bisa dipilih ya, disesuaikan. Ini nama akan dimasukkan dengan nama isian kolom nama ya, seperti ini. Karena ini sudah sesuai, kita next saja. Nah, di sini file name-nya kita bisa sesuaikan, misalkan sertifikat. Nah, nanti sertifikat atas nama siapa, misalkan AN atas nama siapa, maka di sini kita tag-nya masukkan lagi nama, nanti akan terisi sesuai nama yang ada di sini. Kalau di sini namanya Ade Rahman, maka nama filenya nanti sertifikat atas nama Ade Rahman. Nah, seperti ini. Nah, di sini keluarannya ada pilihannya, bisa bertipenya Google Slide atau PDF. Nah, kita pilih PDF saja. Nah, di sini ada dua pilihan outputnya, ada yang multiple output, ada yang single output. Nah, di sini kalau multiple output ini satu orang satu dapatnya. Nah, kalau single output mode, nah di sini untuk menyatukan satu file, misalkan di sini yang isinya 100 orang, maka di satu file kan. Nah, ini pilihannya single output. Nah, karena kita ingin memberikannya satu persatu, si A ya dapat sertifikatnya si A. Nah, kita multiple aja ya, kita pilih. Lanjut. Nah, di sini untuk penempatan hasil dari sertifikatnya, silahkan kalau misalkan mau dibuat drive atau folder baru, boleh di sini buatkan dulu di sertifikat ini. Kita buatkan dulu khusus foldernya. Nah, misalkan file sertifikat. Kalaupun tidak ya tidak masalah, di sini cuman hanya bersatu dengan file-file yang lain. Kalau kita dibuatkan khusus ini, maka hasilnya sertifikatnya akan
otomatis murni di sini, ya tidak bercampur dengan file yang lain. Nah, kembali lagi ke sini, kita hapus foldernya, kita ganti dengan folder yang baru kita buat, yaitu file sertifikat. Nah, ini sudah ada, pilih. Nah, ini kemudian kita next. Nah, di sini tidak usah lah ya. Kalau mau untuk folder-folder tertentu, misalnya tujuannya huruf A ke folder huruf A, boleh di sini ya. Nah, kita mah tidak lah, ini hanya sebagai contoh. Nah, di sini pun untuk set merger kondisi, suatu kondisi sehingga ketika namanya muncul 2 kali, yang keduanya tidak diterbitkan, ini bisa ya. Jadi satu orang hanya berhak mengenerate 1 sertifikat, ini boleh. Gunakan set merger condition. Nah, tetapi saya tidak, untuk kali ini tidak saya jelaskan. Kita langsung next saja. Nah, di sini untuk share doc, nah karena kita ingin mengirimnya secara langsung, maka kita pilih yes. Kalau tidak, ya no saja. Nah, karena kita ingin langsung mengirimkannya, kita share dokumennya, kita yes. Kemudian dokumennya kita jenisnya PDF. Nah, kemudian untuk emailnya, nah di sini ini tidak usah diganti, tidak masalah. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita kasih tagnya, karena di sini alamat email ya di sebelah kanannya. Nah, kita kasih tagnya seperti biasa di sini, email, penulisannya seperti ini ya. Sesuaikan email. Nah, karena di sini pertanyaan di sini pun penulisannya seperti itu. Email. Nah, ini harus sesuai ya. Email. Nah, kemudian jadi nanti ketika mengisi email, nah maka di sini secara otomatis akan dikirim ke isian. Subjeknya misalkan bolehlah sertifikat atas nama, sertifikat udah aja langsung sertifikat, langsung nama ya. Nah, jadi nanti subjeknya sertifikat, nama yang kita isikan, misalkan Ade Rahman, maka jadi subjeknya sertifikat Ade Rahman. Nah, di sini silakan isikan dengan kalimat pengantar, misalkan berikut, terserah ini ya, mau diisi mau enggak tidak masalah. Berikut kami sampaikan sertifikat pelatihan. Silahkanlah ini isi. Nah, ini sudah cukup. Kita next saja. Nah, di sini perlu kita run on form trigger. Artinya ketika si pengisi formulir ini mengirim, maka ini akan langsung dibuatkan. Nah, ini kita yeskan ya, konfirmasi. Nah, ini sedang mengupdate project trigger. Nah, jadi yang ini ya, kalau ingin mengirim email langsung setelah sertifikat dikirim. Nah, ini sudah beres isiannya. Nah, kalau mau meriksa silahkan back. Nah, kalau saya, kita save saja. Kita akan uji cobakan. Nah, di sini sudah beres, ini bisa ditutup ya. Nah, kita akan cobakan mengisi formulir ini. Saya akan, nah ini misalkan nanti pilih, karena ini hanya satu, ini contoh saja ya. Kita pilih, kemudian emailnya misalkan saya kirim ke aderahman 19820718@gmail.com. Nah, nanti si sertifikat atas nama Ade Rahman ini akan terkirim ke sini. Maka harus hati-hati dan kita berikan
peringatan kepada peserta untuk mengisi emailnya harus benar-benar sesuai. Nah, ini kita kirim. Nah, ini jawaban Anda sudah terekam, maka di sini akan secara otomatis akan mengenerate. Nah, ini waktu yang dibutuhkan, jadi ini belum muncul. Jadi ada beberapa jeda waktu yang diperlukan untuk mengenerate sertifikatnya. Nah, ini mengenerate sertifikatnya sudah sukses. Kemudian dokumen sudah terkirim ya. Jadi ke peserta kita 1 menitan lah ya setelah mendapatkan jawaban Anda telah terkirim. Nah, 1 menit tunggu. Nah, kita bisa langsung cek email ya. Nah, saya akan cek emailnya. Tadi kita menggunakan email yang ada Rahman. Kita cek sudah berhasil atau tidak. Dan kita sebenarnya di sini yang membuat si pembuatnya ini bisa kita lihat di folder sertifikatnya sudah muncul atau tidak. Nah, di sini sebenarnya sudah muncul ya sertifikat atas nama Ade Rahman. Nah, saya buka. Nah, ini hasil sertifikatnya seperti ini. Jadi langsung namanya muncul di sini. Nah, ini generate sertifikatnya sudah berhasil. Nah, sekarang kita cek pengiriman emailnya sudah berhasil atau tidak. Saya akan cek ke email tujuan tadi yang saya buat. Email ini ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, dari Ade Rahman ini begitu Bapak Ibu, sudah berhasil, sudah terkirim, tergenerate, dan sudah terkirim otomatis. Sekian dulu tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.